Setiap manusia hidup dengan dimensi yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Kita sering sibuk dengan rutinitas, tenggelam dalam pikiran, dan terjebak dalam perasaan tanpa pernah benar-benar memahami siapa diri kita sebenarnya. Padahal di balik semua itu, ada 3 lapisan diri yang bekerja secara bersamaan. Ketiganya membentuk arah hidup, kualitas tindakan, dan kedalaman kesadaran seseorang. Lapisan pertama adalah diri yang paling sering kamu gunakan setiap hari. Aneh adalah dirimu yang tampak, yang berbicara, bergerak, bekerja, dan merespons dunia. Namun banyak orang berhenti pada lapisan ini dan menganggap inilah aku yang sesungguhnya. Padahal lapisan pertama hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih luas. Lapisan kedua adalah ruang batin yang menyimpan memori, pengalaman, luka, dan harapan. Disinilah keputusan-keputusan yang tampak sederhana sebenarnya bersumber. Kadang kamu bingung kenapa sulit berubah, sulit tenang, atau sulit memahami apa yang kamu mau. Jawabannya bukan di lapisan luar, tetapi di lapisan batin ini. Disinilah gerak rasa terbentuk, disinilah keyakinan muncul, dan disinilah bayangan-bayangan yang menahanmu hidup. Lapisan ketiga adalah inti terdalam manusia. Ia tidak tersentuh oleh keramaian dunia, tidak terikat oleh masa lalu, dan tidak terkoyak oleh kesedihan. Lapisan ini seperti percikan cahaya yang terus hidup, meski kadang tertutup oleh emosi, pikiran, dan kebisingan kehidupan. Ketika seseorang mampu menyentuh lapisan ini, ia menemukan arah hidupnya, menemukan kedamaian, dan menemukan versi dirinya yang paling jernih. Pada bagian pertama ini, kita membuka pintu menuju pemahaman tentang ketiga lapisan tersebut. Bukan untuk menghakimi diri, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengingat bahwa manusia diciptakan dengan kedalaman. Kamu bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, dan bukan hanya perasaan yang berubah-ubah. Kamu memiliki struktur energi dan kesadaran yang jauh lebih halus dari itu. Memahami 3 lapisan diri adalah langkah awal untuk mengenal jalan hidupmu dengan lebih bijaksana. Karena kadang, yang kamu cari di luar sebenarnya sedang menunggu ditemukan di dalam, dan perjalanan itu dimulai dari kesediaan untuk melihat diri dengan lebih jujur, lebih tenang, dan lebih lembut. Lapisan pertama diri manusia adalah bagian yang paling mudah terlihat. Inilah dirimu yang tampil di hadapan orang lain. Dirimu yang bekerja, berbicara, tersenyum, marah, atau diam. Lapisan ini sering dianggap sebagai keseluruhan diri. Padahal sebenarnya ia adalah cangkang luar yang hanya memuat sebagian kecil dari siapa kamu sebenarnya. Diri luar ini dibentuk oleh kebiasaan, lingkungan, tuntutan hidup, dan peran-peran sosial yang kamu jalani. Kamu mungkin berperilaku tenang, padahal batinmu sedang gelisah. Kamu mungkin tampak kuat, padahal ada sisi yang rapuh dan membutuhkan ruang untuk bernapas. Di lapisan pertama ini, manusia sering memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja, karena dunia mengharuskan kita untuk terus berjalan. Namun memahami lapisan ini penting, karena disinilah kamu melihat bagaimana dirimu bergerak dalam realitas. Kamu bisa memperhatikan bagaimana kamu merespons masalah, bagaimana kamu memperlakukan orang, atau bagaimana kamu mengambil keputusan. Setiap tindakan kecil di lapisan luar berasal dari lapisan di bawahnya, entah dari pikiran yang belum selesai atau dari perasaan yang belum tuntas. Kadang lapisan pertama terlalu sibuk mengisi tuntutan dunia, sehingga kamu lupa menanyakan pada diri sendiri, apakah langkahmu selaras dengan batinmu? Kamu bekerja keras tetapi tidak tahu untuk apa. Kamu menjalani hidup tetapi kehilangan arah. Semua itu terjadi karena lapisan luar bergerak tanpa mendengar bisikan lapisan dalam. Lapisan pertama tidak salah. Ia dibutuhkan untuk menjalani kehidupan fisik. Ia adalah alat, wadah, dan jembatan. Tetapi jika seluruh perhatianmu hanya fokus pada bagian luar, maka hidup terasa seperti berlari tanpa tujuan. Kamu akan mudah lelah, mudah tersakiti, dan mudah merasa kosong. Maka langkah pertama untuk memahami lapisan ini adalah mengamatinya dengan jernih. Perhatikan kebiasaanmu. Perhatikan bagaimana kamu bereaksi pada hal-hal kecil. Perhatikan bagaimana tubuhmu menegangkan bahu saat stres, atau bagaimana nada bicaramu berubah saat tertekan. Semua itu adalah sinyal bahwa lapisan luar sedang memanggil perhatianmu. Pemahaman dimulai dari kesadaran sederhana, bahwa dirimu yang tampak bukan seluruh dirimu, bahwa apa yang kamu lakukan belum tentu mencerminkan apa yang kamu inginkan.
dan bahwa lapisan pertama hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih dalam menuju siapa kamu sebenarnya. Lapisan kedua adalah bagian diri yang jarang terlihat, tetapi sangat kuat memengaruhi cara kamu hidup. Disinilah pikiranmu menetap, disinilah emosi terbentuk, dan disinilah pengalaman masa lalu menyimpan jejaknya. Lapisan ini tidak berbicara lantang seperti tubuh, tetapi getarannya bisa terasa jelas dalam kehidupan sehari-hari. Di lapisan batin ini, ada ingatan-ingatan yang pernah membuatmu tersenyum, dan ada pula luka-luka yang belum selesai. Ada keyakinan yang membuatmu maju, tetapi ada juga ketakutan yang membuatmu berhenti. Semua yang kamu rasakan, seperti keraguan, keberanian, kecemasan, dan harapan, itu bermula dari ruang dalam ini. Itulah sebabnya kamu kadang bingung ketika dirimu sendiri terasa bertentangan. Lapisan luar ingin bergerak, tetapi lapisan dalam belum siap melepaskan masa lalu. Lapisan kedua bukan musuh. Dia tidak hadir untuk menghambatmu. Ia hanya menyimpan apapun yang pernah kamu alami, termasuk hal-hal yang kamu pikir sudah kamu lupakan. Ketika kamu merasa mudah marah, terlalu sensitif, atau sulit percaya pada sesuatu, itu bukan karena kamu lemah, itu karena ada jejak rasa di dalam diri yang belum kamu pahami. Memahami lapisan ini berarti memberikan perhatian pada apa yang kamu rasakan. Perasaan yang muncul bukan tanda kelemahan, tetapi pesan. Saat tubuh gelisah, batin sedang berbicara. Saat pikiran tidak tenang, ada sesuatu yang ingin dikenali. Dan ketika kamu merasa takut tanpa alasan yang jelas, seringkali itu adalah cerita lama yang belum kamu akui. Untuk mengenali lapisan ini, kamu tidak perlu memaksakan diri. Cukup duduk dengan tenang, mengamati apa yang muncul tanpa menolak atau menutupi. Kamu bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan? Atau mengapa hal kecil ini bisa menggangguku? Pertanyaan sederhana bisa membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Ketika kamu mulai mengenali lapisan kedua dengan jujur, banyak hal dalam hidupmu menjadi lebih jelas. Kamu tidak lagi mudah terseret oleh emosi, karena kamu tahu dari mana asalnya. Kamu tidak mudah terjebak dalam pola lama, karena kamu belajar membacanya. Kamu mulai mengerti bahwa setiap reaksi, setiap kecemasan, setiap ketidakyakinan memiliki akar yang dapat kamu telusuri. Disinilah perjalanan penyembuhan dimulai, bukan dengan menghapus masa lalu, tetapi dengan memahaminya. Bukan dengan memaksa diri menjadi kuat, tetapi dengan menerima bahwa kekuatan lahir dari penerimaan. Lapisan batin adalah tempat di mana kamu belajar berdamai dengan pengalamanmu. Dan ketika lapisan ini mulai selaras, hidup di lapisan luar menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih mudah dijalani. Lapisan ketiga adalah ruang terdalam dalam dirimu. Disinilah inti kesadaranmu tinggal. Tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata, tetapi bisa dirasakan sebagai ketenangan yang sangat dalam. Bagian ini tidak dipengaruhi oleh penampilan, tidak berubah oleh situasi luar, dan tidak tergores oleh pengalaman masa lalu. Lapisan ini adalah versi dirimu yang paling murni, paling jernih, dan paling stabil. Di lapisan ini ada rasa kehadiran yang tenang. Kamu mungkin pernah merasakannya ketika melihat langit malam yang luas, ketika berada di tempat yang sunyi, atau ketika tiba-tiba merasa damai tanpa alasan yang jelas. Momen-momen kecil seperti itu adalah pintu kecil menuju inti dirimu. Disinilah kamu terhubung dengan kebijaksanaan yang tidak berasal dari pikiran, tetapi muncul dari kedalaman kesadaran. Lapisan ini tidak berbicara dengan suara keras. Dia hadir dalam bentuk bisikan, intuisi, firasat halus, atau rasa tahu yang muncul secara spontan. Banyak orang mengabaikan suara ini karena sibuk dengan keramaian pikiran dan dunia luar. Padahal lapisan ketiga adalah kompas paling jujur yang kamu miliki. Ia tidak menipu, tidak berlebihan, dan tidak memberi ketakutan palsu. Dia hanya menunjukkan arah yang paling selaras dengan jati dirimu. Untuk memahami lapisan ini, kamu perlu belajar memperlambat langkah, memberi ruang pada keheningan, dan membiarkan pikiran tenang. Di saat semua yang ada di permukaan mereda, lapisan ketiga akan terasa lebih jelas. Kamu mulai bisa membedakan mana suara pikiran yang penuh kekhawatiran dan mana bisikan inti diri yang penuh ketenangan. Lapisan ini juga tempat di mana tujuan hidupmu menjadi tertanam.
Bukan tujuan berupa ambisi atau pencapaian besar, tetapi arah yang terasa benar bagimu. Ketika kamu mengikuti suara lapisan ketiga, hidupmu bergerak dengan aliran yang lebih natural. Keputusan terasa lebih ringan, langkahmu lebih mantap, dan kamu tidak mudah terseret oleh tekanan luar. Yang membuat lapisan ketiga begitu penting adalah kenyataan bahwa justru dari sinilah perubahan besar dimulai, bukan dari memaksa diri, tetapi dari menyelaraskan diri. Ketika inti dirimu kuat dan jernih, dua lapisan lainnya ikut mengikuti. Emosi menjadi lebih stabil, pikiran lebih teratur, dan tubuh lebih tenang. Kamu mulai menjalani hidup bukan dengan reaksi, tetapi dengan kesadaran. Lapisan ketiga adalah rumah batinmu, tempat di mana kamu bisa kembali kapan saja untuk menemukan kedamaian yang tidak dipengaruhi apapun. Memahami lapisan ini berarti memahami siapa dirimu sebenarnya, di balik cerita hidup, tuntutan, dan peran yang kamu jalani setiap hari. Disinilah kamu bertemu dengan dirimu yang paling sejati. Setelah memahami ketiga lapisan, mulai dari diri fisik, pikiran atau emosi, dan inti kesadaran, kini saatnya melihat bagaimana semuanya bekerja sebagai satu kesatuan. Kamu bukan hanya tubuhmu, bukan hanya pikiranmu, dan bukan hanya kesadaran murnimu. Kamu adalah perpaduan dari ketiganya, bergerak bersama sebagai sebuah sistem yang saling memengaruhi. Saat tubuhmu terjaga dan dirawat, lapisan pikiran dan emosimu lebih mudah stabil. Ketika pikiranmu tertata, intuisi dari lapisan terdalam lebih mudah terdengar. Dan ketika inti kesadaranmu kuat, keputusanmu menjadi lebih jernih, langkahmu lebih mantap, dan tubuhmu merespons dengan ketenangan. Inilah harmoni tiga lapisan diri. Namun keselarasan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ia membutuhkan kesadaran, latihan, dan kejujuran pada diri sendiri. Kamu perlu memperhatikan kebutuhan tubuhmu, bukan mengabaikannya. Kamu perlu mengenali emosi, bukan menekannya. Kamu perlu memberi waktu untuk diam, bukan terus berlari dalam kebisingan hidup. Memahami tiga lapisan ini bukan berarti kamu harus selalu sempurna. Yang terpenting adalah kamu menyadari ketika salah satu lapisan sedang tidak seimbang. Ketika tubuh lelah, beri waktu istirahat. Ketika pikiran kacau, beri ruang untuk menenangkan diri. Ketika intuisi terasa samar, kembali pada keheningan yang sederhana. Setiap langkah kecil menuju keseimbangan selalu bernilai. Penyatuan tiga lapisan ini juga membawamu pada cara pandang yang lebih lembut terhadap hidup. Kamu tidak lagi memaksa diri untuk selalu kuat, tetapi belajar mendengarkan apa yang dibutuhkan dari dalam. Kamu tidak lagi terjebak dalam penilaian diri, karena kamu tahu bahwa ada bagian dari dirimu yang tetap tenang meski badai datang. Kamu mulai menjalani hidup dengan ritme yang lebih manusiawi. Ketika tiga lapisan ini selaras, kamu merasakan keutuhan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Kamu menjadi lebih hadir, lebih sadar, dan lebih responsif, bukan reaktif. Kamu mulai menemukan kebijaksanaan dalam setiap langkah, bukan dari teori, tetapi dari pengalaman langsung memahami dirimu. Inilah tujuan memahami tiga lapisan diri manusia, agar kamu dapat hidup lebih sejati, lebih tenang, dan lebih terarah. Agar kamu bisa kembali pada pusat dirimu kapanpun dunia di luar terasa terlalu bising. Agar kamu tahu bahwa dalam dirimu selalu ada tempat yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda, tetapi tentang kembali menjadi dirimu yang sebenarnya, yang utuh, yang jernih, dan selaras